Hai, balik lagi bersama saya Yuni Gaye. Sebenarnya ini video pengen mencoba pembersih muka yang masih lumayan baru ya, dari Korea, masih dari Korea, dari brand Arensia. Tapi sebelumnya saya mau ngomongin sedikit apa yang terjadi sama saya belakangan ini. Mungkin kalian dari video-video sebelumnya udah tahu, waktu itu saya udah lepas pen di tangan ya. Jadi eh, kurang lebih sebulan ya, sebulan setengah saya lepas pen. Jadi udah sebulanan cuti sakit kemarin. Terus masuk kerja 3 hari, tapi ternyata harus balik lagi ke rumah sakit. Ya, ini yang mau saya ceritakan kenapa. Uh, di akhir cuti sakit waktu itu saya sempat kayak ada sakit kembung, tapi kembungnya yang nggak seperti biasa. Jadi benar-benar kayaknya perut tuh keisi sama gas ya. Benar-benar kembung banget, susah mau ngapa-ngapain. Jadi mau posisi posisi duduk atau segala macam yang bikin nyaman itu susah banget. Jadi berpikir wah ini kayaknya kurang kurang beres karena memang kembungnya nggak seperti biasa. Kita kan kadang-kadang kalau masuk angin tuh wajar lah. Dan itu biasanya cuma beberapa saat. Tapi ini kembung banget sampai begah banget yang nggak enak banget. Dan berlangsung lama. Akhirnya karena begah banget, jadi perut tuh kayak makanan tuh kayak ketahan gitu. Jadi kayak ada kerasa mual. Akhirnya untuk bisa lega dikit, akhirnya saya muntahin ya. Saya muntahin aja secara paksa pakai jari gitu ya, kayak istilahnya jackpot gitu. Itu udah lumayan mendingan. Terus besoknya saya tunggu beberapa hari apakah ada perubahan. Lebih kerasa lega, cuman ya kayak masih begah gitu aja, walaupun nggak seintens yang pertama. Akhirnya saya ke dokter, saya bilangin, katanya sih kayaknya cuma sembelit aja. Terus saya bilang, tapi dok, selain itu muka saya juga kayak kelihatan lebih kuning. Cuman mungkin dokter agak kurang yakin dengan perkataan saya, karena mungkin buat orang luar ya, mereka itu agak susah menilai, karena memang kita orang Asia itu, apalagi saya, punya kulit yang memang ada tone kekuningan, ada undertone hijaunya juga, yang buat mereka, khususnya buat dokter saya itu bilang, kayaknya enggak deh. Gitu loh. Padahal buat saya yang ngeliat di cermin sehari-hari tahu ya, muka saya tuh agak lebih kuning dari seperti biasanya. Terus dia kasih obat-obatan ya, biar pencernaan saya lebih lancar. Dan juga katanya misalkan udah lebih dari 5 hari atau 5 hari kalau obatnya udah habis, kalau misalkan saya merasa masih kurang enak nih masalah perut, harus tes darah. Nah, oleh itu saya lakukan tes darah sehari sebelum saya mulai masuk kerja. Nah, ininya tes darahnya pagi hari, keluar hasilnya siang mungkin ya, soalnya malamnya ditelepon oleh dokter lain yang mengganti dokter biasa saya. Katanya hasil tes darahnya kurang bagus, yaitu transaminase dan GPT kurang bagus. Terus dia tanya, gimana sekarang? Untuk saat itu pas dia telepon saya bilang udah enakan ya, karena memang udah, menurut saya udah lega pas saat itu. Oleh kata itu dia bilang, oke kalau begitu saya kasih rujukan tes darah lagi untuk kedua kalinya, yang harus dilakukan seminggu kemudian. Oke, oleh karena itu besoknya saya mulai masuk kerja seperti biasa. Berarti hari itu hari Kamis, Jumat ya, masuk seperti biasa. Sabtu ke tempat mertua karena ingin merayakan ulang tahun mertua laki saya, dan berbarengan dengan ulang tahun suami saya. Itu Sabtu malam. Terus hari Minggunya sebelum pulang ke rumah, hari Minggu siangnya itu balik lagi makan. Habis itu jam 1-an siang balik lagi. Nah, pas balik itu di mobil itu, wah kerasa lagi tuh kayak yang pertama. Oh, tiba-tiba kembung, pokoknya nggak enak gitu, agak mual. Ditahan tuh ya sampai perjalanan rumah. Udah sampai rumah, nunggu dong beberapa jam lagi apakah bakal lega atau enggak. Ternyata enggak juga, tetap berjam-jam seperti itu ya. Akhirnya saya pikir, apakah nunggu besok hari Senin ke dokter lagi? Tapi takutnya lama ke dokter lagi, takutnya mesti tes darah lagi, tunggu lagi, kan lama tuh ya kalau ke dokter itu tahap-tahapnya. Akhirnya saya putuskan untuk ke UGD aja malam itu. Ya kan udah malam, karena memang saya orangnya biasanya nunggu berjam-jam dulu melihat apakah mendingan apa gimana gitu ya untuk selanjutnya. Tapi saya pikir daripada nunggu besoknya, takutnya saya nggak bisa tidur malamnya dengan kondisi seperti ini. Akhirnya malam-malam saya ke UGD, dan di UGD itu dites darah langsung lagi, dan memang hasilnya juga kurang bagus, transaminasnya dan GPT-nya naik lagi katanya. Akhirnya di scanner, dan di scanner katanya ada batu empedu. Nah, untuk memastikan batu empedunya,
di mana letaknya akhirnya tes RMI ya. Kalau di sini sih di Prancis IRM-nya, gitu ya. Tes IRM itu hasilnya keluar 2 hari setelahnya. Oleh karena itu saya harus rawat inap. Nah, ternyata di IRM itu hasilnya letak batu empedunya itu nggak di tempat yang berbahaya lah ya. Saya nggak mau merinci. Takutnya istilahnya juga takut kurang tepat. Pokoknya aman. Jadi saya nggak harus operasi segera. Karena kalau letaknya di tempat yang berbahaya harus operasi segera. Tapi ini enggak. Jadi akhirnya kemarin itu saya dipulangkan untuk nunggu operasi kurang lebih sebulan kemudian. Gitu. So, jadi hari ini saya masih di rumah karena jadi saya cuti sakit lagi. Udah masuk 3 hari setelah sebulan cuti sakit. Ini dikasih cuti lagi seminggu. Ya, gara-gara di rumah sakit kemarin. Nah, itu dia. Jadi saya kena batu empedu dan kata dokternya harus dibedah, harus diambil kantung empedunya. Pokoknya nantilah saya ada janji lagi awal bulan depan nanti November sama dokter bedahnya. Jadi buat kalian yang misalnya punya gejala seperti saya yang memang kalian sering masuk angin segala macam, begah gitu ya. Tapi menurut kalian ini nggak kayak biasanya, ini lebih sakit, ini kayak badan atau perut kalian kembung kayak balon yang siap-siap mau pecah tuh. Terus mual-mual gitu. Terus juga kalian lihat kok muka saya agak kekuningan. Sebagai info mata saya enggak ya, mata saya seperti tetap putih gitu. Cuman kulit muka kalian kayak lebih kuning dari seperti biasanya. Bisa kalian konsultasi ke dokter kalian, jangan ditunda-tunda ya, karena takutnya kalau misalnya nggak ketahuan ada batu empedu, nggak ditangani secara cepat, takutnya kan nanti menyebar kemana-mana, ke hatinya bisa lebih parah, nanti juga bisa ke pankreas, oke, nanti bisa lebih parah. So itu aja pengalaman saya baru-baru ini. Nah, ini yang mau saya bahas adalah seperti yang saya bilang tadi, pembersih muka yang kayak mochi katanya, yang lagi ngetren dari Arensia. Ada 2 yang saya beli, ini dia. Tapi dia itu boxnya putih biasa ya, nggak terlalu atraktif menurut saya, nggak eye catching. Kayak model demonstrasi gitu. Ini namanya Arensia. Ini dia produknya. Namanya itu Fresh Green Cleanser. Yang satunya lagi Fresh Royal Rosehip Cleanser. Dua-duanya itu 120 gram. Tentunya made in Korea. Di YesStyle, ini belinya saya di Stilvana. Stilvana itu tetap dari Korea sana, dikirim dari Hong Kong. Jadi selain YesStyle, buat kalian yang tinggal misalnya di Prancis di sini, bisa kalian coba Stilvana. Kalau saya lihat di YesStyle, dia itu harganya, mau yang Fresh Green Cleanser atau yang Rosehip tadi, di YesStyle itu 22 euro. Ya, seperti ini. Tuh, kayak mochi, kayak green tea gitu. Di sini ada gambarnya. Oh. Oleh itu, karena itu saya penasaran kayak gimana sih pembersih muka yang kayak mochi-mochi gitu. So, kalau yang untuk Fresh Green Cleanser ini katanya dia hydrating cleanser ya, pembersih muka yang melembabkan dengan tekstur seperti mochi. Ada witch hazelnya, terus kaya dengan vitamin A dan vitamin C untuk bikin muka lebih cerah. Terus selain itu juga dia ada air berasnya untuk melembabkan kulit, dan hyssop extract untuk bikin calming, untuk menenangkan kulit. Oke. Terus kalau yang itu untuk yang green ya. Kalau yang Royal Rosehip tadi, ini dia. Bedanya apa ya? Bedanya apa ya? Tentunya rosehip extract ya. Terus juga ada macam-macam vitamin. Cuman dia itu nggak dijelaskan vitaminnya apa aja. Tadi kan vitamin A dan vitamin C yang untuk green. Pokoknya ini macam-macam vitamin. Terus juga ada pink aloe veranya. Sama chamomilla. Tepatnya blue German chamomile. Apalagi? Oh, juga dengan almond powder. Ya, bubuk almond untuk mengeksfoliasi kulit tapi secara lembut. Oh, jadi buat kalian yang selain pingin membersihkan muka tapi juga
eksfoliasi, kalian bisa pilih yang Royal Rose Hip Cleanser. Oke, itu aja. Jadi 2 in 1 lah ya katanya. Nah, ini memang saya baru bangun, udah sarapan tadi, jadi muka belum diapa-apain. Nih seperti ini. Saya nggak tahu apakah kalian bisa lihat. Tuh, muka saya nggak begitu cerah seperti biasanya kan ya. Biasanya kan muka saya lebih cerah atau kelihatan lebih putih dibanding yang lainnya. Tapi ini tuh, itu kena kuning tadi, bilirubinnya gara-gara batu empedu. Oke, ini saya udah ada air. Dibasahin dulu. Saya mau coba dua-duanya ya. Jadi sisi kanan dan kiri. Oke. Ini saya buka dari bawah aja. Yang ini green cleanser. Tuh. Juga botolnya putih. Terus di dalamnya, di dalam boxnya, pas kalian buka, ternyata dia juga ada spatulanya. Oh ya guys, saya memutuskan untuk ngecat rambut karena ternyata saya baru sadar saya masih punya 2 kotak cat rambut. Jadi daripada sayang dibuang, akhirnya saya pakailah. Oke. Ini pas dibuka, kesannya pas dilihat kayak padat gitu. Kayak susah ya pakai spatula. Coba pakai tangan aja. Yang penting kan tangannya udah pakai air tadi. Oh. Apakah kayak mochi? Menurut saya ini padat ya, lumayan padat ya mochinya. Saya kira yang kayak gel gitu. Tapi ini memang kayak ya kayak kue mochi yang dihancurin. Ada sedikit wangi tapi dikit aja. Lumayan sih ya, nggak kering. Karena tadi muka dibasuhin dengan air sedikit. Oke, dah cukup dipijet-pijet. Sekarang dibilas. Wanginya karena memang sedikit, jadi nggak begitu mengganggu ya. Dan saya rasa kayak wangi teh green tea gitu lah. Oke, nah ini udah dibilas, udah dikeringkan. Kerasa segar ya. Walaupun tadi pas produknya ditaruh di muka tuh nggak ada kesan cooling gitu. Tapi ini pas sudah dibilas, dibersihkan, dikeringkan, ya udah kerasa ini aja, udah kayak kerasa bersih muka tuh, dan juga yang nggak kering. Nah, sekarang mau pakai yang satunya lagi, yang Royal Rose Hip Cleanser yang katanya bisa eksfoliasi juga. Jadi ini cocok untuk malam hari kayaknya ya, karena untuk pagi hari nggak perlu eksfoliasi. Untuk pagi hari nggak perlu eksfoliasi, perlunya yang ringan-ringan saja, yang lembut-lembut saja, dan seperti biasa sama ada spatulanya. Saya nggak usah pakai. Tuh. Memang wangi mawar ya, rose hip. Cuman sama yang green, wanginya ringan banget, tipis ya. Ini lebih tipis lagi dari yang green tadi. Jadi aman lah ya. Apalagi saya rasa ini natural. Tuh. Dia memang kayak kue mochi yang padat. Yang agak padat. Bukan padat banget, yang agak padat. Bukan yang gelatin gitu ya. Oh, tuh. Tadi kan katanya yang ada bubuk almondnya. Nih kerasa memang, dan memang nggak yang kasar gitu. Kalau ada kan yang apa sih ya, eksfoliasi walaupun partikelnya kecil, tapi pas udah dirap gitu, dipijat-pijat ke kulit, kerasa sakit, kan kasar. Ini enggak ya. Enak, apalagi ada sedikit aroma wanginya
kadang-kadang kecium hidung. Tuh. Jadi kalau cuci muka jangan sedetik 2 detik langsung disiram. Ini dipijit-pijit aja ya, kecuali kalian memang buru-buru banget. Tuh. Oke, kita bilas. Nah, ini udah dibilas. Oh. Saya nih ngerasain bedanya. Ini memang lebih lembab, kerasa lebih lembab dibanding yang ini. Karena memang yang ini nggak ada sisi atau efek eksfoliasinya ya. Kalau yang ini walaupun kerasa nggak kering, tapi ada kurang lembabnya dibanding yang ini. Karena memang udah tereksfoliasi. Tuh. Kelihatan, menurut saya kelihatan lebih cerah gara-gara eksfoliasi tadi. Tapi tetap nggak begitu efek kering. Jadi memang buat kalian yang mau coba, kalau yang untuk Royal Rose Cleanser ini, pakailah di malam hari. Saya nggak tahu apakah bisa dipakai setiap malam, tapi nggak perlu ya, karena memang eksfoliasi itu cukup diselang-seling aja, jangan setiap malam. Nah, oke. Ini cocok banget menurut saya dipakai untuk setiap jenis kulit ya. Apalagi buat kalian yang punya kulit kering, ini nggak bikin kulit kalian kering setelah dicuci, apalagi setelah dikeringkan dengan handuk, karena ada sisi lembabnya. So, gitu aja, saya puas. 120 gram tadi untuk 22 euro. Mungkin sedikit lebih mahal dari pembersih muka lainnya, tapi ini saya cukup puas dengan hasilnya. Oke guys, gini aja. Pokoknya saya tekankan lagi buat kalian semuanya, jaga pola makan kalian, jaga kesehatan kalian. Oke, ketemu lagi di video-video skincare lainnya. Bye.